Berbagai infrastruktur dasar menuju dan di kawasan ibu kota negara, IKN, Nusantara, Kalimantan Timur, diklaim telah siap untuk digunakan saat upacara HUT ke-79 RI. Jaringan jalan di dalam KIP dengan kondisi aspal sepanjang 7 km, serta jalan kerja yang sudah dipadatkan. Sebagian jalan, Sumbu Barat, Sumbu Timur, Feeder Grande, sepanjang 4.510 meter, di sekitar tempat upacara siap digunakan untuk melayani AR. Sementara akses menuju Istana Negara dan Istana Garuda dapat melalui Jalan Sumbu Barat 1980 meter, Jalan Feeder Grande, di Gerbang Istana 430 meter, Jalan Sumbu Timur 2100 meter, Jalan Feeder Lingkar Sepaku 2 550 meter, akses Tol 6C dan Bundaran Sumbu Barat dan Timur 576 meter. Jalan menuju Istana Negara dan Istana Garuda yang akan fungsional sepanjang 1.260 meter, dan semua jalan tersebut sudah dengan perkerasan aspal. Istana Negara, lapangan upacara, serta podium siap digunakan untuk kegiatan upacara tanggal 17 Agustus. Prasarana Istana Negara sudah dipersiapkan dan Istana Garuda progresnya juga sudah 95%. Saat ini keduanya dalam tahap pemasangan furnitur dan ditargetkan semua bersih rapi pada tanggal 10 Agustus, kata Basuki. Plaza Seremoni akan difungsikan pada area Ceremonial Lawn Visitor Center, Amphitheater, Forest Trail, toilet umum, dan retail galeri untuk UMKM, yang dapat menampung tamu undangan dan panitia pendukung. Pada kawasan Beranda Nusantara, Memorial Park, Taman Kusuma Bangsa untuk kegiatan Renungan Suci, Sayap Garuda, Gedung Beranda, Monumen Tiang Bendera, dan Gedung Parkir ditargetkan siap pada tanggal 11 Agustus tahun 2024. Kemudian dari 4 kantor kementerian koordinator yang masing-masing memiliki 4 tower, total 16 tower, yang akan difungsikan pada saat upacara nanti sebanyak 7 tower yaitu Koordinator 1, 1 tower. Koordinator 2, 1 tower, Koordinator 3, 2 tower, dan Koordinator 4, 3 tower, masing-masing akan berfungsi 2-3 lantai untuk holding ASN dan petugas upacara. Hunian ASN akan fungsional minimal 8 tower lengkap dengan furniturnya, air dan listrik juga akan disiapkan. Masing-masing tower terdiri dari 60 unit hunian seluas 98 m2. Setiap hunian ada 3 kamar. Untuk rumah tapak jabatan menteri akan berfungsi 14 unit dan sudah lengkap dengan mebel airnya, ucap Basuki. Sementara itu, Kementerian PUPR memastikan Bandara VVIP di IKN belum bisa digunakan untuk perayaan HUT RI ke-79. Juru bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawijaya mengatakan, pembangunan yang sekarang sedang dilakukan tak akan terkejar untuk rampung pada tanggal 17 Agustus nanti. Belum lagi pembangunan IKN akan dihentikan sementara pada tanggal 10 Agustus mendatang karena akan digunakan untuk persiapan HUT RI ke-79. Enggak, kelihatannya belum bisa digunakan, itu enggak kekejar kalau untuk 17, apalagi kita akan hentikan tanggal 10 ya. Jadi ya, kalau tanggal 10 sih enggak akan selesai, kata Endra. Dalam membangun Bandara VVIP, Endra mengatakan prosesnya terhalang faktor cuaca. Ia bersama pihak lain pun telah mengupayakan sejumlah hal agar bisa menghadapi cuaca ini. Endra menyebut ada sejumlah cara yang dilakukan PUPR bersama pihak lain. Pertama, teknologi modifikasi cuaca yang dilakukan bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, serta TNI AU. Dari TNI AU, dari PUPR, itu sama-sama mengeroyok itu supaya awan-awan hujan itu bisa keluar dari IKN pindah ke tempat lain, ujarnya. Cara pertama ini diklaim berhasil karena dalam 2 pekan terakhir, cuaca relatif lebih kondusif, konstruksi disebut bisa tetap berjalan, tidak seperti sebelumnya yang kesulitan karena curah hujan tinggi. Cara kedua, Endra mengatakan dilakukan penambahan shift kerja dari 2 menjadi 3, ini agar bisa mengejar defisit progres pembangunan. Cara ketiga adalah dengan menambah orang dan material. Jadi,
Upaya yang sifatnya konstruksi dan non-konstruksi kita lakukan karena itu teknologi modifikasi cuaca kan memang khusus ya, ucap Endra.